Amalan ini sudah banyak dipraktekkan, diuji oleh para ulama dan para habaib. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua sehat ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua Allah berikan kelapangan hidup, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dalam keadaan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, pada kajian ini, pada kesempatan ini kita bahas ya topik tentang cara mengamalkan surah Al-Fatihah untuk hajat dan untuk impian, bahkan nanti untuk kekayaan. Di antara sahabat-sahabat semua mungkinnya yang punya hajat ya, di samping amalan sedekah, nah ini perlu juga kita amalkan ini. Kenapa perlu ini? Karena ini sangat banyak keutamaan bagi kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, untuk mengawali topik ini maka kita merujuk hadis Nabi ya. Apa kata Nabi dalam hadis Nabi? Suratul Fatihatu lima quri'atlah. Suratul Fatihati lima quri'at lahu. Salah satu faedah dari surah Al-Fatihah adalah tergantung hajat kita membacanya kan. Lima quri'at lahu, yaitu tergantung hajat kita membacanya. Artinya apa? Kalau kita menggunakan surah Al-Fatihah untuk penyakit, maka insya Allah akan sembuh penyakit kita. Kalau kita menggunakan surah Al-Fatihah untuk hajat kita, maka insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggunakan surah Al-Fatihah ini untuk hutang, maka izin Allah nanti hutang kita akan lunas. Kalau kita menggunakan Al-Fatihah ini untuk apa? Untuk kemiskinan kita, keusahaan kita, keupayaan kita, permasalahan kita, maka insya Allah surah Al-Fatihah ini akan menyelesaikan segala permasalahan kita. Sahabat-sahabat sekalian, ada mungkin dua cara ya dalam mengamalkan ini. Maka sahabat-sahabat semua ini boleh pilih ya, boleh pilih cara pertama dan cara kedua. Kedua cara ini sama-sama baik ya. Saya alhamdulillah dengan izin Allah ini saya mendapatkan dua ijazah ini ya. Saya mendapatkan dua ijazah ini. Cara pertama adalah ini kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Cara pertama mengamalkan surah Al-Fatihah dapat kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita mengamalkan surah Al-Fatihah ini sebanyak berapa kali? Sebanyak 100 kali. Maka nanti insya Allah semua hajat kita, impian kita, bahkan ini nanti akan menambah rezeki kita, bahkan menambah kekayaan kita. Bagaimanakah caranya? Kalau kita cek dalam kitab beliau itu, yang pertama adalah dibaca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Dibaca surah Al-Fatihah ini sebanyak 100 kali. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya diangsur. Cara pertama ini dibaca 100 kali dan diangsur. Bagaimana cara Ustaz? Diangsur 100 kali ya. Subuh 30 kali. Habis subuh 30 kali. Habis zuhur 25 kali. Habis asar itu 20 kali. Habis maghrib itu 15 kali. Habis isya 10 kali. Maka totalnya itulah 100 kali. Dibaca sesudah sholat. Apakah harus duduk Ustaz? Kan habis sholat nanti Assalamualaikum warahmatullah misalnya ya. Apakah harus duduk Ustaz? Kalau bisa duduk. Kalaupun misalnya tak duduk, tidak apa-apa, habis sholat sambil berjalan. Saya alhamdulillah dapat ijazah ini ya dari guru-guru saya. Cara kedua adalah membaca surah Al-Fatihah ini 100 kali. Kapan cara kedua ya? Bagaimana caranya Ustaz? Ini saya dapat ijazah sampai menyambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari guru saya menyambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dibaca 100 kali Al-Fatihah sekali baca ya. Tadi kan bisa diangsur ya. Kalau ijazah pertama tadi bisa diangsur dia ya. Ini sekali baca. Bagi sahabat-sahabat mungkin yang pedagang, yang pegawai, yang mohon maaf ini yang kerja dengan orang, baca 100 kali boleh ya. Boleh dicicil, boleh sekaligus. Nanti misalnya nanti Anda bekerja itu kan sambil baca nanti 40 baru dapat 40 kali, nggak apa-apa.
nanti tambah lagi 50 lagi, tambah lagi 60 lagi. Nanti Anda bekerja baru dapat misalnya 70 kali, nanti tambah lagi 30 lagi. Nanti misalnya Anda baru baca misalnya 50 kali, tak apa-apa tambah nanti 50 kali. Artinya apa? Nanti dalam satu hari itu harus kita baca 100 kali. Kapankah dikatakan satu hari? Dari maghrib ke maghrib. Dari maghrib ini misalnya sampai sebelum maghrib besok, itulah yang dikatakan dengan satu hari. Maka sahabat-sahabat semua, ijazah ini ya, dua cara tadi ya, boleh diangsur, boleh sekaligus. Kalau diangsur kita, ijazahnya bersambung kepada Imam Al-Ghazali. Kalau tidak diangsur, ijazahnya bersambung sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan amalan ini sudah banyak dipraktekkan, diuji oleh para ulama dan para habaib. Nanti ada cek nanti ya, kita cek nanti para ulama kita, bahkan para kiai kita, bahkan para ustadz kita itu sudah banyak mengamalkan ini. Di antaranya seperti Kiai Haji Abdul Hamid ya, ulama besar ya, bahkan para habaib ya. Habib Abdullah bin Faqih pernah diamalkan juga beliau ini, Habib Nopel dan lain sebagainya. Apa artinya? Amalan ini sudah dibuktikan oleh para ulama, bahkan para habaib. Alhamdulillah saya mendapat 2 ijazah ini, maka saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, siapapun yang mendengarkan ini saya ijazahkan ya. Saya ijazahkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, beban sahabat-sahabat semua yang berat tadi itu akan ringan, akan dimudahkan. Syaratnya adalah dibaca 100 kali dan rutin. Saya ulangi ya, rutin, istiqomah, dawam. Baca hari ini, baca besok lagi, baca 1 bulan, baca 1 tahun, baca 3 tahun, sampai kapan Ustaz? Sampai ajal menjemput. Saya katakan ini, keajaiban amalan ini bisa cepat, bisa lambat, tergantung keyakinan dan keistiqomahan. Bisa mungkin nanti 3 hari selesai, bisa 40 hari baru selesai, bisa mungkin 1 tahun baru selesai, bisa mungkin bertahun-tahun ya. Saya katakan bukan cuma kaya dunia. Kalau sahabat-sahabat semua mengamalkan ini, bukan cuma kaya dunia, tapi nanti kaya di hari yaumul qiyamah. Ya kan? 1 huruf itu kan 10 kebaikan, 10 pahala kata Allah kan? 10 pahala kata Allah, dan bahkan kata Nabi ya, kalau kita baca 1 huruf itu dari Al-Quran ini kan, Al-Quran ini ya, kita baca 1 huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan, 10 pahala. Apa itu pahala? Itu rezeki, kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, bahkan nanti surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan nanti kalau kita amalkan ini, kita akan kaya dunia, bahkan nanti kaya di hari yaumul qiyamah. Sahabat-sahabat semua, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua untuk mengamalkan ini. Dan saya doakan sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan hajat, impian, sahutang sahabat-sahabat semua Allah selesaikan. Oke sahabat-sahabat semua, jika di antara sahabat-sahabat semua punya keajaiban tentang ibadah atau keajaiban sedekah, boleh ya dikirimkan ke nomor sebelumnya, atau boleh juga dibuat di kolom komentar. Jangan lupa ya, channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.